Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ernila. Kali ini materi kita adalah tentang proses dan dampak perubahan sosial. Tetap di kelas 12. Cobalah baca tulisan berikut ini tentang revolusi Prancis. Teori gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan sumber dari perubahan sosial. Ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di masyarakat terkadang dapat menimbulkan sebuah gerakan sosial. Hal ini terjadi pada saat sejumlah besar orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan sebuah perubahan. Pada saat revolusi Prancis yang seperti kita ketahui, banyak terjadi perubahan diakibatkan karena adanya munculnya teknologi, kemudian ada inovasi-inovasi baru dalam bidang industri, di mana tenaga manusia itu digantikan dengan tenaga mesin, akan mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat seperti banyak pengangguran, kemiskinan, kemudian terjadinya chaos dan segala macam. Nah, itu juga akan memicu sebuah gerakan sosial untuk timbulnya sebuah perubahan. Proses perubahan sosial yang pertama itu adalah difusi. Proses penyebaran unsur budaya dari satu individu ke individu lain. Difusi merupakan proses di mana antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya itu terjadi penyebaran unsur-unsur budaya. Akulturasi, yaitu proses timbul apabila suatu kelompok memiliki kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur sosial budaya luar. Ketiga, asimilasi. Proses sosial budaya yang terbentuk dari dua kelompok yang berbeda latar belakangnya. Kemudian akomodasi, suatu keadaan tenang di mana pihak-pihak yang berkonflik menyesuaikan diri dan meredakan ketegangan untuk menyelesaikan yang namanya sebuah konflik. Kita bahas satu persatu. Difusi. Antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain terjadi namanya proses penyebaran. Proses penyebaran unsur-unsur budaya ke dalam suatu masyarakat bisa berlangsung melalui beberapa cara, yaitu dengan cara damai, dua dengan cara paksa, yang ketiga dengan cara simbiotik. Difusi merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentuk kebudayaan, baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Hal ini disebarkan dari individu ke individu lain atau bahkan lebih luas pada itu. Difusi dibedakan menjadi dua, yakni difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Difusi intramasyarakat merupakan difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dengan masyarakat yang dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya pengakuan bahwa unsur budaya baru tersebut memiliki banyak kegunaan. Kemudian difusi antar masyarakat ialah difusi unsur kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima oleh dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur-unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contoh, saat budaya rap dan dari negara asing digabungkan dengan bahasa Jawa sehingga
musik rap dengan menggunakan bahasa Jawa itu juga disebut sebagai simfoni semesta raya. Atau adanya masjid dengan ukiran-ukiran India, atau ada unsur-unsur tentang pengaruh Arab. Nah, itu juga sebuah akulturasi. Asimilasi adalah proses sosial budaya yang terbentuk dari dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Mereka saling berinteraksi sedemikian rupa dalam waktu yang relatif lama, sehingga menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan asalnya. Ada sifat-sifat yang melatar belakangi bisa terjadinya asimilasi. Yang pertama, masyarakat itu bersifat terbuka, saling membuka kesempatan, dan memiliki tatanan tujuan hidup bersama. Contoh realitasnya adalah seperti perkawinan campuran, kemudian prestasi di bidang keolahragaan dan kesenian. Akomodasi merupakan proses peredaan ketegangan dalam menyelesaikan sebuah konflik atau perselisihan, di mana perselisihan itu terjadi pihak-pihak yang berkonflik berupaya untuk penyelesaian dan dari ketegangan tersebut. Misalnya dalam kasus antara buruh dengan pihak pemerintahan, di mana upah minimum regional selalu digadang-gadang oleh buruh untuk dinaikkan setiap tahun. Nah, itu semua merupakan diselesaikan dengan proses akomodasi. Dalam akomodasi ini ada beberapa bentuk. Ada 15 bentuk. Yang pertama, koersi. Yang kedua, kompromi. Yang ketiga, arbitrasi. Yang keempat, mediasi. Yang kelima, konsiliasi. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, stalemate. Yang kedelapan, judikasi. 9, segregasi. 10, eliminasi. 11, domination. 12, keputusan mayoritas. 13, minority consent. 14, konversi. Yang ke-15, gencatan senjata. Tugas kalian di rumah adalah mencari definisi dari 15 tentang bentuk-bentuk akomodasi ini. Biasanya ini sering keluar loh dalam ujian. Baik, untuk berikutnya lakukan latihan kelima. Jelaskan kembali sesuai dengan urutan video yang sudah kita bahas sebelumnya tentang pengertian dari 1. Difusi, 2. Akulturasi, 3. Asimilasi, dan 4. Akomodasi. Terima kasih sudah mengikuti dan melihat video ini. Mudah-mudahan berguna bagi kalian. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.